Malam ini, Kusuma harus kembali melayani nafsu suaminya. Keduanya sama-sama terengah setelah melewati waktu panjang di atas ranjang. Sering-sering perawatan, Mas jadi puas kayak gini, kekeh Heru, hingga tangan Kusuma mengepal. Andai dia tak sedang menjalani perang dan tak sedang menguras habis harta Heru, sudah pasti dia tak akan sudi untuk disentuh oleh lelaki itu. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semakin hari, Darcy justru semakin dekat dengan Sarah. Bahkan, keduanya sering berbelanja bersama di mall. Hal ini sukses membuat Darcy senang bukan main dan menganggap bila Sarah sangat royal terhadap dirinya. Namun, tanpa dia tahu, Sarah mendapatkan uang juga dari Heru. Ibu tidak pernah loh ditraktir banyak seperti ini dari Kusuma. Sungguh, ibu sangat muak punya menantu kayak dia yang tidak bisa diharapkan. Sampai sekarang pun dia tak kunjung hamil juga. Gerutu Darcy memulai sesi curhatnya. Sarah terkekeh. Dia melakukan semua ini memang supaya direstui oleh Darcy. Wanita ini sepertinya sudah tak sabar untuk menjadi istri dari Heru. Menjadi simpanan saja sudah kecipratan banyak sekali uang dari Heru. Apalagi menjadi seorang istri. Sudah pasti hidup Sarah akan sangat terjamin. Begitulah pikiran Sarah. Kelihatannya Kusuma itu perempuan baik loh, Bu. Ya, walaupun sedikit arogan sih menurutku. Dia suka marah-marah sama aku. Padahal posisi aku ini sebagai teman baik Heru, ucap Sarah berusaha kembali mengambil hati Darcy. Darcy terlihat mengepalkan tangannya dengan kuat, membuat Sarah kepalang senang dan bersorak riang dalam hati. Kamu mau bantu ibu? Tanya Darcy dengan tiba-tiba. Bantu apa, Bu? Tanya Sarah yang mulai penasaran dengan bantuan apa yang bisa dia berikan kepada ibu dari selingkuhannya. Jangan sampai Darcy kembali meminta dibelikan barang mewah lagi. Uang pemberian dari Heru sudah menipis. Besok mungkin dia akan kembali melayani lelaki itu dengan baik, supaya mendapat bonus yang lebih oke. Rebut Heru dari Kusuma. Ibu sangat setuju kalau Heru mau menikah dengan kamu, supaya dia bisa menceraikan Kusuma. Sarah terkejut bukan main. Dia kira tak secepat ini untuk menaklukkan Darcy. Ternyata sangat gampang. Tapi Bu, bagaimana jika nanti aku dicap sebagai pelakor? Padahal aku nggak ada niat sampai ke sana. Walau dulu Heru menjanjikan pernikahan yang indah untuk diriku. Lirik Sarah penuh dengan bualan. Darcy yang mendengar hal itu tentu sedikit terkejut. Kamu sudah mengenal Heru lama? Tanya wanita parubaya itu mulai kepo. Anggukan dari Sarah sukses membuat Darcy menghela napas lelah. Tahu begitu, sejak dulu Heru seharusnya menikah dengan Sarah, bukan justru membawa perempuan jebolan dari panti yang tak tahu asal-usulnya. Aku mengenal Heru jauh sebelum dia bertemu dengan Kusuma. Sayangnya, aku dulu harus melanjutkan pendidikan di luar negeri. Makanya aku dan Heru pisah. Saat kembali, tahu-tahu Heru sudah menikah. Sedikit kecewa sih memang, apalagi Heru sempat janji mau nikahi aku. Tapi sekarang justru sudah punya istri. Mata Darcy semakin berbinar ketika mendengar kata luar negeri. Dia jadi penasaran, sekaya apa sosok Sarah ini. Tekad wanita parubaya itu sudah bulat. Apapun yang terjadi, dia akan menyatukan sang anak dengan sosok Sarah ini. Toh dia juga sama sekali tak akan pernah sudi menerima kehadiran Kusuma di dalam kehidupan sang anak. Walau usia pernikahan Kusuma dan Heru sudah jalan 2 tahun. Pokoknya ibu dukung penuh kamu sama Heru. Kamu mau kan jadi istrinya Heru? Tanya Darcy penuh harap. Mau sih, mau banget. Tapi aku gak mau dijadikan yang kedua. Maksudnya aku gak mau dijadikan istri siri atau madu untuk Kusuma. Membayangkan Heru memberi uang belanja untuk Kusuma saja, Sarah sudah tak rela. Maka dari itu, dia ingin menjadi pemenang. Itu gampang, buat Heru suka sama kamu. Sebenarnya, Mas Heru memang masih suka sama aku, Bu.
Tapi dia bilangnya justru mau jadikan aku istri kedua. Makanya hubungan aku dengan Heru masih stuck sampai di sini, potong Sarah dengan cepat. Darcy sampai menepuk jidatnya. Besok dia akan memulai segalanya. Kamu siap-siap besok. Kirim alamat rumahmu supaya ibu dan Heru segera melamar kamu. Setelahnya, ibu akan suruh Heru untuk menikahi kamu. Tegas Darcy yang seketika membuat Sarah sedikit kelabakan. Malam ini, Kusuma harus kembali melayani nafsu suaminya. Keduanya sama-sama terengah setelah melewati waktu panjang di atas ranjang. Sering-sering perawatan, Mas jadi puas kayak gini, kekeh Heru hingga tangan Kusuma mengepal. Andai dia tak sedang menjalani perang dan tak sedang menguras habis harta Heru, sudah pasti dia tak akan sudi untuk disentuh oleh lelaki itu. Perawatan itu mahal loh Mas, harusnya 2 hari sekali, tapi aku pilih seminggu sekali. Celutuk Kusuma kembali memancing Heru. Kenapa begitu? Masalah biaya. Memangnya berapa? Heru terdengar begitu cerewet. 5 juta sekali perawatan. Mana ada aku punya uang sebanyak itu. Kalau uang yang kamu kasih larinya hanya ke dapur saja. Sindir Kusuma yang sukses membuat Heru meringis pelan. Lelaki itu jadi berpikir sejenak. Apa dia harus mengurangi jatah untuk kekasih gelapnya yang doyan sekali belanja barang mewah. Tapi menurutnya itu sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Sarah dalam memuaskan dirinya. Namun akhir-akhir ini dia tak bisa berbohong. Jika kenyataan bila servis dari istrinya lebih memuaskan dari Sarah, maka dari itu dia akan sedikit royal kepada istrinya supaya terus-menerus mendapatkan servis seperti ini. Aku akan kasih 10 juta buat 1 bulan gimana? Itu khusus untuk perawatan. Kusuma memicingkan mata. Secara tidak langsung, berarti Heru membuka sendiri. Jika gajinya dalam sebulan lebih dari 5 juta. Cih, lelaki sialan. Gaji kamu saja cuma 5 juta, Mas. Yakin mampu? Ejek Kusuma penuh dengan cemoohan. Seketika, Heru langsung merutuki mulutnya yang lemes seperti itu. Namun, dia tetap ingin melihat istrinya tampil cantik seperti ini. Ya, siapa tahu aku diberi bonus oleh bos. Akhir-akhir ini katanya pekerjaanku sangat bagus. Heru terlihat gelagapan. Tapi dia berusaha untuk biasa saja. Sedikit kecewa sih. Kusuma kira Heru akan jujur masalah gaji. Tapi sayangnya, lelaki yang berstatus sebagai suaminya ini justru sangat pintar untuk membual. Ya terserah Mas saja. Tapi Mas, tadi siang aku sempat ditawari loh sama ibu-ibu komplek. Kusuma kembali melancarkan aksinya. Ditawari apa, Dek? Katanya aku harus ikut arisan sama mereka. Lumayan, hasilnya nanti bisa ditabung. Kusuma menjelaskannya dengan begitu rinci. Padahal itu hanya bualan semata. Baru saja hendak berbicara, tapi suara notif di ponsel Heru justru mengalihkan segalanya. Heru sedikit menggeser tubuhnya ketika melihat nama Sarah tertera di layar. Kusuma bahkan sedikit melirik dan tangannya terkepal dengan kuat. Heru, besok aku minta dibelikan banyak perhiasan. Katanya ibumu mau melamarku untuk menjadi istrimu. Siap-siap bawa banyak seserahan. Mata Heru membulat sempurna. Sialan, kepalanya sangat pening. Dia memang ingin menikah dengan Sarah. Tapi kenapa secepat ini? Brak. Kusuma sampai terlonjat kaget ketika mendengar bantingan ponsel di atas nakas. Mas tidur dulu. Besok saja kalau mau cerita soal arisan. Setelah memastikan Heru tidur nyenyak, Kusuma mulai melancarkan aksinya. Dia membuka ponsel Heru dan melihat pesan apa yang tadi dikirim oleh Sarah. Matanya membulat sempurna ketika berhasil membaca pesan tersebut. Untuk kesekian kalinya, dia merasa sakit hati akibat perlakuan dari Heru dan sang ibu. Jadi, ibu merestui jika Mas Heru punya hubungan dengan perempuan lain. Batin Kusuma yang ingin sekali menangis. Tidak, dia tidak boleh menangisi orang-orang murahan seperti ini. Untuk kali ini, Kusuma harus segera merampas apa yang seharusnya memang menjadi haknya sebagai seorang istri. Kusuma mengembalikan ponsel Heru ke tempat semula, melirik sebentar ke arah suaminya yang syukurnya masih terpejam dengan pulasnya.
Untuk kali ini, Kusuma akan mengambil sertifikat rumah ini, supaya proses penggantian nama hak milik tidak memakan waktu lama. Maafkan aku, Mas Heru, jika aku akan membuatmu hengkang dari rumahmu sendiri. Salah siapa? Lebih memilih menafkahi pelakor dan lebih royal kepada dia, batin Kusuma setelah mendapatkan sertifikat tersebut. Wah, tumben banyak-banyak kayak gini, Dek. Masaknya. Wajah Heru yang baru bangun tidur langsung sumringah ketika melihat ada begitu banyak hidangan yang tersaji di atas meja. Kusuma tersenyum manis, mulai mengambilkan Heru makanan di piring hingga membuat sang empu melayang dan merasakan gairah cinta yang telah lama tergantikan oleh wanita lain. Kini semakin muncul kembali oleh istrinya. Sudah berubah cantik, tidak buluk lagi seperti dulu. Sekarang justru sangat rajin memasak. Namun tetap saja jiwa serakah Heru menginginkan Kusuma dan Sarah sebagai pendamping hidupnya. Ini spesial buat Mas Heru. Oh iya, nanti siang rencananya aku mau bayar arisan yang semalam aku ceritakan. Boleh kan Mas? Aku ikut kayak gitu. Soalnya lumayan loh kalau dapat uang kita jadi numpuk. Ucap Kusuma begitu menggebu. Lantaran suasana hati Heru senang, dia akan menjabani permintaan Kusuma. Lelaki itu langsung mengangguk tanpa pikir panjang. Gimana? Ini arisannya seminggu sekali. Jadi aku langsung minta ke Mas 4 kali bayar ya, ucap Kusuma seraya menyuapi suaminya. Dia akan berlaku manis pada Heru karena ada maunya. Jika tidak, mana mungkin dia sudi menyuapi suami tukang selingkuhannya ini. Berapa mintanya? Tanya Heru yang kali ini tidak akan protes. Toh juga ikut arisan sama saja menabung uang sendiri, begitulah pikir Heru. Satu kali bayarnya itu 3 juta, jadi aku minta 12 juta gimana boleh? Tanya Kusuma dengan menatap sendu. Heru langsung saja mengangguk, padahal siang ini nanti Sarah sudah berencana untuk mengambil banyak keuntungan untuk dibelikan banyak perhiasan. Beneran boleh Mas? Tanya Kusuma berbinar. Iya, tapi nggak gratis dek. Main dulu sama Mas, mumpung Mas libur kerja ini. Tuh kan, Heru tentu selalu perhitungan seperti ini. Namun, Kusuma mengingat dengan jelas chat dari Sarah. Tentu dia tak akan membiarkan Heru pergi dan menghabiskan uang untuk Sarah. Oke, asal Mas tambah 3 juta. Aku sih mau-mau saja main sampai sore. Kusuma mengerlingkan mata kepada Heru, membuat sang empu tertawarnya. Oke, Mas tambah 3 juta. Gak masalah uang simpanan habis. Toh nanti kalau gajian juga bisa simpan lagi. Komentar Heru yang masih saja berlagak punya simpanan banyak dari hasil kerjanya selama ini. Padahal Kusuma tentu tahu bila saldo ATM yang 50 juta itu kini tersisa sedikit. Mengingat sudah 2 kali ini Heru memberinya uang dalam jumlah banyak, sementara gajian masih lama. Kusuma tak peduli akan hal itu. Rencananya besok juga dia akan pergi mencari pekerjaan, supaya nanti tak terlalu bingung ketika berpisah dengan Heru. Hari semakin siang, dan Sarah sejak tadi sudah uring-uringan menunggu jemputan dari Heru. Ponsel Heru pun tak bisa dihubungi, di chat pun hanya centang satu. Mana sih si Heru ini? Padahal tadi malam aku sudah kirimi dia pesan loh, gerutu Sarah. Dia sudah berpakaian seksi, tapi justru Heru tak kunjung datang. Bisa lumutan aku kalau terlalu lama menunggu. Pada akhirnya Sarah menelpon Darcy dan ingin bertemu dengan wanita paruh baya itu. Darcy pun segera mengatakan jika wanita paruh baya itu sibuk di rumah dan menyuruh Sarah untuk datang saja ke rumahnya setelah ia memberi alamat rumah. Alhasil, Sarah memilih untuk menurut. Dia akan mengadukan segala keluh kesahnya, supaya sekalian Heru kena marah. Tak butuh waktu lama, Sarah sudah sampai di depan rumah calon mertua, lebih tepatnya rumah Darcy. Permisi, apa ini rumah Bu Darcy? Tanya Sarah yang kebetulan sedang ada Retno yang tengah bersantai di teras rumah. Retno menatap penampilan Sarah. Pria paruh-baya itu geleng-geleng kepala dan membatin. Untung saja dia tak punya anak perempuan. Bisa-bisa dia ikut masuk neraka.
jika penampilan anak perempuan seperti Sarah. Tanpa tahu, Heru justru lebih parah dari pemikiran Retno mengenai anak perempuan. "Ya, ini rumah saya dan istri. Ada perlu apa?" tanya Retno yang terlihat sekali jika dia tak suka mendapati keberadaan Sarah di rumahnya. "Saya disuruh Bu Darsi ke sini. Boleh masuk?" Saat Retno hendak menggeleng tanda tak setuju, saat itu juga Darsi datang dari arah dapur. "Aduh, calon mantu ibu sudah datang. Ayo ayo masuk. Kebetulan ibu sedang sibuk buat kue untuk hantaran nanti malam." Darsi segera menarik Sarah untuk masuk, membuat Retno mengerutkan keningnya karena merasa ada yang janggal. Tadi saat istrinya sibuk mempersiapkan bahan kue, Retno bahkan bertanya untuk apa kue-kue itu. Tapi Darsi sama sekali tak membalas dan justru menyuruhnya untuk diam. "Bu, maksudnya ini apa ya? Calon mantu. Ingat, anak kita cuma satu dan sudah menikah," semprot Retno yang memilih ikut masuk. Darsi yang mendengar itu lantas menghela napas lelah. Wanita itu lekas menutupi pintu lantaran tak ingin para tetangga kepo dan menguping. "Kenalin Pak, ini namanya Sarah, calonnya Heru." "Nyebut Bu, nyebut. Heru itu sudah beristri." Retno yang kepalang murka langsung membentak sang istri, membuat Darsi langsung melotot tak terima. "Apa yang kamu harapkan dari perempuan mandul itu, Pak? Dia tidak bisa memberikan kita cucu. Asal Bapak tahu, makanya Ibu pilih Sarah untuk menjadi menantu kita. Ibu nggak nyuruh Heru menceraikan Kusuma, tapi Ibu pengen Heru nikahi Sarah sebagai istri kedua. Kalau Kusuma nggak mau, barulah Heru dan Kusuma harus cerai. Tahu juga nggak bakal rugi punya menantu kayak Sarah."